Apakah Ka'bah itu didirikan oleh Abraham? Abraham itu tidak pernah pergi ke Mekah ya. Nah, saya tunjukkan petanya nih ya. Coba lihat ya. Ya. Nah, coba lihat nih. Sekarang saya kasih. Anda lihat, Abraham itu disebutkan dari tanah Ur. Ur itu di sini ya. Ur Chaldeans. Ur Chaldeans. Atau sama dengan Ur Kasdim itu kalau di Alkitabnya orang Kristen. Chaldeans itu orang-orang Babel ya. Kemudian dia jalan ke sini sampai tiba di Haran, Syria itu ya, di Haran. Kemudian dari Haran dia baru melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Berseba ya, Berseba. Kemudian dia sempat pergi ke Mesir ya, sempat pergi ke Mesir, dari Berseba ke Mesir. Nah, bayangkan dari Ur sampai ke Haran sampai ke Berseba itu dulu saya pernah ngitung ya, kurang lebih 2000 kilometer. Dua, 2000 kilometer ya, 2000 kilometer. 2000 kilometer itu adalah 3 kali Jakarta Bali ya. Jakarta Bali itu 700 kilo ya, Jakarta Bali. 1500 kilo, sorry ya. Jakarta Bali itu 1500 kilo, Jakarta Surabaya itu 700 kilo. Ya, jadi 3 kali jarak Jakarta Surabaya. Ya, 3 kali Jakarta Surabaya, 2000 kilo itu. Nah, Anda bayangkan untuk menempuh jarak 2000 kilo, Abraham harus beristirahat di Haran sekali dan membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, dari Mekah, dari Berseba ke Mesir itu kurang lebih jaraknya 400 kilometer. Ya, dari Mekah ke Mesir loh. Itu adalah perjalanan besar ya dari Mekah ke Mesir. Jadi waktu Abraham disebut Abraham, the Hebrew Abraham, Abram ya, bukan Abraham dulu namanya Abraham. Abraham Haibri. Kan disebutkan namanya Abraham. Abram Haibri. Abraham orang Ibrani itu di dalam Kejadian 14, Abraham orang Ibrani itu. Maksudnya kata Eber itu ya, Eber itu maksudnya adalah menyeberang. Ketika Abraham menyeberangi sungai Efrat ini, ya, itu tuh udah heboh sekali ya. Seluruh orang di tanah Kanaan itu heboh membicarakan gimana ada orang bisa membawa ternak segitu banyak nyebrang sungai itu. Sungai yang besar itu Efrat. Itu heboh loh, cuma nyebrang sungai bayangin. Zaman itu zamannya Abraham, ya. Nah, bagaimana yang 2000 kilo ini tuh bisa heboh sekali, itu zamannya zaman 4000 tahun yang lalu. Orang jalan dari Ur-Kasdim bisa ke sini itu orang hebat, ya. Terus kemudian dia pergi ke Mesir dan dia balik lagi ke sini. Abraham pergi ke Mesir cuma sekali ya, nggak bolak-balik, cuma sekali aja. Lalu orang Islam bilang, ya ini butuh 20 tahun ya. Orang Islam bilang Abraham itu pergi ke Mekah. Coba, jaraknya sama ya, 2000 kilo kurang lebih ya. Dibilang 2 kali lagi perginya. Nah, ini kalau lewat sini loh. Kalau lewat sini, lewat di daerah sini,
Itu tuh padang gurun, bukan seperti alas roban yang nggak ada sungai di sana. Bagaimana yang ini saja butuh waktu 20 tahun, ke sini dia bisa 2 kali bolak-balik demi selingkuhan, demi si Hagar kan selingkuhannya kan. Naiknya onta loh, bukan naik Harley Davidson. Saya jamin turun bero itu Abraham. Saya jamin, aku yakin itu turun bero. Gimana dia mau sama si Hagar? Tidak mungkin. Apalagi dia kemudian si Ismailnya juga turun bero, sama naik onta loh itu loh. Artinya apa? Bahkan Ismail saja nggak mungkin tinggal di Mekah. Nggak ada. Karena baik Alkitab maupun sejarah sekuler, baik Alkitab maupun sejarah sekuler mengatakan bahwa Ismail tinggalnya di sini nih. Dari barat Mesopotamia sampai Petra sampai ke Midian ini. Itulah orang-orang Ismail. Sejarah sekuler juga menuliskan. Nah, kalau ada namanya Petra Yordania, itu daerahnya orang Ismail dulu. Tahun 700, ini daerahnya orang Ismail nih, 400 kilo. Bayangin, Ismail sama Hagar dari Berseba pergi ke Petra, ya, mau pergi ke sini saja, ke Petra di sini, dari Berseba sini, ya, kurang lebih 400 kilo. Itu aja udah mau mati. Itu saja sudah mau mati. Apalagi disuruh jalan sampai ke sini. Jalan loh itu. Nggak naik onta loh. Mati. Ismail itu sudah dibuang sama Hagar. Umur 14 tahun waktu itu ya. Udah mau mati. Kalau nggak ada yang tolong, malaikat tolong itu. Jadi waktu Abraham itu nyuruh Hagar dan Ismail pergi ke padang gurun Berseba, itu nyuruh mati. Nah, tapi nyatanya kan hidup dipelihara sama Tuhan. Terus mereka tumbuh, mereka tinggal di sini, di Gunung Petra. Sama saudara, sama kerabat-kerabatnya mereka, sepupu-sepupunya mereka, anak-anaknya Lot. Orang Moab, orang Amon, iya kan? Itu kan masih sepupu mereka. Orang Midian, anaknya Ketura, ya kan? Anaknya Ketura kan tinggal di Midian di sini. Itu lebih masuk akal. Sejarah sekuler juga menuliskan di Petra Yordania itu ada tablet ya tentang suku-suku Kedar, suku-suku Nebayot. Suku Kedar dan Nebayot tinggalnya di sini. Bukan di sini. Bukan, ini ada orang Arab lagi di sini. Ada orang-orang Arab, beda lagi. Yang suku-suku Kedar Nebayot ya ada di Petra itu. Tahun 700 semua ya suku-suku Ismail dan anak-anaknya dikalahkan oleh Raja Asyur, Asyurbanipal, dibuang semua ke utara, hilang. Sampai sekarang enggak ketemu, udah enggak ada. Nah, yang di tahun 530 ya, Nabonidus Raja Babel datang ke situ, dibasmi semua sisa-sisanya, orang hamil pun disembelih, dibelah perutnya, binatang pun dibantai. Lalu Nabonidus tinggal di situ sebagai suku Nabatean. Nah, dari Nabatean itulah ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek ke-21 Muhammad. Dari Adnan itulah lahir orang-orang Quraisy. Jadi ceritanya ini gimana? Cerita Mekah baru ada tahun 800 Masehi. Sebelum tahun 800 Masehi tidak pernah ada inskripsi apapun cerita tentang kota Mekah.
Jadi Islam lahirnya bukan di Mekah, tapi Islam lahirnya ada di Babel tahun 700-an. Jadi apakah Abraham pergi ke Mekah? Kota Mekahnya aja baru ada tahun 800. 2800 tahun kemudian. Itu ya. Itu sejarah arkeologi membuktikan demikian. Ya. Islam mana ada arkeologinya? Alasannya apa? Sudah dihancurkan supaya jangan disembah. Nah, itulah. Sehingga umatnya mudah dibohongi. Gitu ya.